Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatimah Zahwa Maulia dengan akhiran NIM 81. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dengan akhiran NIM 074. Dalam video ini, kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Morfologis Pemajemukan dalam Bahasa Indonesia, Kajian terhadap Struktur dan Makna Kata Majemuk. Penelitian ini kami lakukan sebagai bagian dari tugas mata kuliah morfologi yang membahas bagaimana kata majemuk terbentuk, serta makna yang terkandung di dalamnya, baik yang literal maupun idiomatik. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai dari pembahasan mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian slide pendahuluan. Di sini kata majemuk terbentuk dari dua kata atau lebih yang membentuk makna baru. Nah, jadi kata majemuk sendiri adalah gabungan dua kata atau lebih yang digabung jadi satu kesatuan makna. Tapi yang menarik, setelah digabung, maknanya bisa berubah dari arti asal kata-katanya. Misalnya seperti kata rumah sakit. Nah, itu bukan rumah yang sedang sakit, tetapi tempat untuk orang sakit dirawat. Jadi ada makna baru yang muncul dari gabungan itu. Lalu di sini banyak kata majemuk yang memiliki makna idiomatik dan tidak dapat dipahami secara literal. Nah, jadi ini penting sekali, banyak kata majemuk dalam bahasa Indonesia yang maknanya itu tidak bisa ditebak cuma dari arti katanya saja. Nah, contohnya itu seperti kata panjang tangan. Nah, secara literal itu artinya ya tangannya panjang, tapi secara idiomatik itu artinya orang yang suka mencuri. Jadi kalau kita tidak tahu konteks atau idiomnya, kita bisa salah paham dengan makna kata tersebut. Itulah mengapa makna idiomatik itu jadi fokus dalam penelitian ini. Lalu di sini kajian morfologi penting untuk memahami bentuk dan makna kata majemuk. Makna morfologi itu cabang ilmu linguistik yang membahas bagaimana kata dibentuk. Nah, dengan kajian morfologi, kita bisa menganalisis struktur kata majemuk secara lebih dalam. Nah, misalnya kita bisa tahu jenis morfem apa ya yang membentuk kata itu, kelas katanya apa, bahkan susunannya. Nah, apakah yang menerangkan dulu atau yang diterangkan dulu. Dan lewat analisis itu, kita juga bisa membedakan mana kata majemuk yang bermakna literal dan mana yang idiomatik. Oke, lalu selanjutnya di sini terdapat slide metode penelitian. Di sini jenis penelitian yang kami gunakan adalah deskriptif kualitatif. Artinya kami tidak menggunakan angka atau statistik, tapi lebih fokus pada uraian mendalam tentang data kebahasaan. Tujuannya bukan untuk mengukur, tapi untuk memahami struktur dan makna kata majemuk secara rinci. Lalu di sini tekniknya studi pustaka dan dokumentasi. Jadi data yang kami kumpulkan dengan dua teknik utama. Nah, pertama ada studi pustaka, yaitu membaca dan mengkaji sumber tertulis seperti buku dan kamus. Lalu yang kedua ada dokumentasi, yaitu mencatat secara sistematis data kata majemuk yang ditemukan. Nah, termasuknya contoh kalimatnya kalau ada. Lalu di sini instrumennya lembar kerja analisis, struktur, dan makna. Nah, untuk menganalisis data, kami menggunakan lembar kerja analisis. Di dalamnya kami mencatat berbagai aspek penting seperti bentuk kata majemuknya, kelas kata penyusunnya, jenis morfemnya, lalu apakah maknanya literal atau idiomatik, dan bagaimana kata itu digunakan dalam konteksnya. Lalu sumber data utama kami berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, lalu ditambah dengan beberapa buku linguistik dan artikel jurnal yang membahas tentang morfologi dan kata majemuk. Nah, jadi datanya bisa dibilang cukup variatif dan akademik. Lalu di sini analisisnya menggunakan klasifikasi struktur, makna, dan konteks penggunaan.
Nah, dalam tahap analisis kami melakukan klasifikasi struktur kata majmuk berdasarkan bentuk dasarnya, kemudian mengkaji maknanya, apakah bersifat harfiah atau idiomatik, dan terakhir kami juga melihat konteks penggunaannya dalam kalimat karena makna bisa berubah tergantung situasinya sendiri. Oke, sekarang kita akan menjelaskan kata majmuk. Di sini struktur kata majmuk berdasarkan bentuk dasarnya MBMB, MBMT, MTMB, MBMU. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari bentuk dasar penyusunnya, kata majmuk bisa terdiri dari berbagai kombinasi morfem. Misalnya MBMB itu artinya dua morfem bebas, contohnya seperti rumah sakit. Lalu ada juga bentuk MBMT, morfem bebas ketemu morfem terikat, dan sebagainya. Nah, ini penting sekali untuk dipahami karena struktur dasar inilah yang memengaruhi bentuk dan makna dari kata majmuk itu sendiri. Nah, struktur-struktur ini yang kami analisis juga dalam jurnal untuk melihat pola mana yang paling sering muncul dan bagaimana maknanya bisa bergeser bahkan jadi idiomatik. Lalu di sini berdasarkan kelas kata N plus N, V plus N, V plus V, AD plus AD, N plus AD, N plus NUM. Kata majmuk juga bisa kita lihat dari kelas katanya. Misalnya N plus N, itu seperti rumah batu. Lalu di sini contoh V plus V yaitu seperti tarik ulur. Lalu ada AD plus AD, contohnya tinggi hati. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa pemajmukan tidak terbatas pada satu jenis kata saja, tapi lintas kategori. Di bagian hasil jurnal, kami juga mengklasifikasikan data berdasarkan kategori ini untuk melihat mana kelas kata yang paling produktif dalam membentuk kata majmuk di bahasa Indonesia. Lalu berdasarkan hubungan setara dan tak setara. Nah, secara hubungan makna, kata majmuk itu ada yang setara. Nah, artinya dua katanya sama kuat dan saling melengkapi. Misalnya jual beli. Tapi ada juga yang tak setara, di mana satu kata lebih dominan. Contohnya seperti kata kamar mandi. Kata kamarnya itu lebih dominan sebagai inti. Nah, hubungan ini juga kami bahas dalam analisis untuk memahami bagaimana struktur memengaruhi penafsiran makna dari kata majmuk. Lalu di sini kalimat susunan DM dan MD. Nah, terakhir dilihat dari susunannya, kata majmuk bisa bersifat DM, diterangkan menerangkan seperti rumah sakit, atau MD menerangkan diterangkan seperti panas hati. Ini berguna untuk memahami relasi antar dua unsur dalam kata tersebut. Nah, dalam jurnal kami, susunan ini kami periksa untuk melihat kecenderungan pola yang umum dipakai penutur dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu di sini ada contoh kata majmuk. Di sini kami tampilkan beberapa contoh nyata dari tiap struktur tadi. Misalnya MBMB, contoh katanya yaitu rumah sakit. VV yaitu contoh katanya tarik ulur. Lalu NV contoh katanya batu tulis. AD contoh katanya tinggi rendah, dan sebagainya. Contoh-contoh ini kami ambil sebagian dari KBBI dan sebagian kami buat sendiri untuk menunjukkan konteks maknanya. Dari situ kami analisis mana yang lateral, mana yang idiomatik. Jadi struktur kata majmuk itu tidak cuma soal dua kata disatukan saja, tapi juga soal bagaimana kelas katanya, hubungan maknanya, dan susunannya membentuk makna baru yang bisa berubah atau bahkan idiomatik. Inilah yang kami telusuri dalam jurnal kami dengan pendekatan morfologi. Penelitian ini mengkaji kata majmuk dalam bahasa Indonesia dari segi struktur morfologis dan maknanya. Hasil dari analisisnya menunjukkan bahwa yang pertama, kata majmuk terbentuk melalui berbagai kombinasi bentuk dasar, seperti morfem bebas ditambah morfem bebas dengan contoh rumah sakit, lalu ada morfem bebas ditambah morfem terikat dengan contoh daya juang, lalu ada morfem terikat ditambah morfem bebas dengan contoh temu kangen, lalu juga ada morfem bebas ditambah morfem unik dengan contoh tua rentan. Yang kedua itu ada kata majmuk diklasifikasikan berdasarkan kategori kelas kata penyusunannya, yaitu
verba ditambah verba dengan contoh kata angkat bicara dan tarik ulur. Lalu ada verba ditambah nomina dengan contoh kata duduk perkara dan mati rasa. Lalu ada nomina ditambah nomina dengan contoh kata lapangan bola dan darah daging. Lalu juga ada nomina ditambah verba dengan contoh kata nasi goreng dan alat tenun. Lalu ada adjektiva ditambah adjektiva dengan contoh kata besar kecil dan jauh dekat. Nomina ditambah adjektiva dengan contoh kata rumah sakit dan kopi pahit. Lalu juga ada nomina ditambah numeralia dengan contoh kata kaki seribu. Yang ketiga itu ada hubungan antara unsur dalam kata majemuk terjadi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah setara, yaitu unsur-unsurnya memiliki derajat yang sama, misalnya pulang pergi dan laki perempuan. Lalu yang tidak setara, satu unsurnya menjadi inti dan yang lain sebagai penjelas, misalnya rumah sakit dan kepala batu. Yang keempat, susunan unsur kata majemuk mengikuti pola, seperti diterangkan dan menerangkan, dengan contoh jalan raya dan anak kandung. Lalu juga ada menerangkan dan diterangkan dengan contoh besar kepala dan tinggi hati. Lalu yang kelima itu ada makna kata majemuk tidak selalu literal. Banyak pula yang bersifat idiomatik, sehingga maknanya hanya bisa dipahami melalui konteks. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kata majemuk dalam bahasa Indonesia adalah salah satu jenis pembentukan kata yang rumit dan menarik untuk diteliti secara morfologis. Kerumitan ini tampak dari berbagai struktur yang ada, baik berdasarkan jenis morfem yang menyusunnya seperti morfem bebas, terikat, atau unik, lalu baik dari kategori bentuk dasar seperti nomina, verba, adjektiva, dan numeralia, lalu juga hubungan antar unsurnya seperti setara ataupun tidak setara, serta urutan dalam susunannya yang diterangkan maupun yang menerangkan, DM dan sebaliknya MD. Kata majemuk tidak selalu memiliki makna literal, sebagian besar justru memiliki makna idiomatik yang hanya dapat dimengerti dalam konteks penggunaannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kata majemuk tidak hanya dapat dilakukan dengan menganalisis struktur morfologis secara formal, tetapi juga perlu mengindahkan fungsi semantis dan pragmatis yang muncul dalam kalimat. Penelitian ini memberikan sumbangan bagi perkembangan kajian morfologi dalam bahasa Indonesia, khususnya dalam memahami secara keseluruhan proses pemajemukan yang mencakup bentuk, struktur, dan makna. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan dalam pengajaran bahasa Indonesia, terutama dalam menyusun bahan ajar bahasa yang memiliki kontekstual. Lalu saran dari penelitian ini di masa depan adalah agar memperluas sumber data dari berbagai jenis teks seperti korpus bahasa, media massa, dan media sosial atau karya sastra, agar dapat menjangkau variasi kata majemuk yang lebih luas dan mencerminkan dinamika bahasa. Lalu di sini tertera beberapa referensi yang kami gunakan dalam penelitian ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.